Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Sandra Febina Putrianti, Septa Kurnia Dewanti, Septia Ayu Wulandari, Sriayu Dini Lestari, Titan Renadi Bima Pramudia, Wahyu Jonata Irawan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Ada 3 bagian yang akan kami ulas. Yang pertama, perbedaan fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, ciri-ciri cerita sejarah. Yang ketiga, kaidah kebahasaan cerita sejarah. Sebelum kita melanjutkan pada bagian-bagian tersebut, alangkah baiknya jika kita mengerti pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 2 jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Pada cerita sejarah fiksi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, penyajian kehidupan sesuai pandangan pengarang. Contoh dari teks cerita sejarah fiksi: novel, cerpen, legenda, dan roman. Pada cerita sejarah non-fiksi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Yang ketiga, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Contoh dari teks cerita sejarah non-fiksi: biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari ciri-ciri teks cerita sejarah. Pada ciri-ciri teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, struktur teksnya berisikan orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Nah, selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verba material, dan konjungsi atau kata penghubung temporal. Kebahasaan dalam teks cerita sejarah yaitu frasa nomina, frasa verbal, frasa adverbia, konjungsi temporal, verba material, verba mental, kalimat deskriptif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Pengertian dari frasa nomina adalah frasa yang dalam penciptaannya memiliki komponen kata benda. Terdapat 3 jenis frasa nomina, yakni frasa nomina modifikatif, frasa nomina koordinatif, frasa nomina apositif. Contoh dari frasa nomina modifikatif yaitu Raden Wijaya terpikat dengan kecantikan putri kedua yang dibawa oleh pasukan ekspedisi dari negeri Melayu. Contoh dari frasa nomina koordinatif yaitu pasukan ekspedisi siap lahir batin menerima utusan Sang Prabu untuk pergi ke negeri Melayu. Contoh dari frasa nomina apositif yaitu Raden Wijaya, raja pertama di kerajaan Majapahit yang memiliki 5 istri. Pengertian dari frasa verbal adalah gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Dalam sebuah kalimat, frasa verbal berfungsi menduduki unsur gramatikal sebagai predikat. Contoh, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, frasa adverbia.
Frasa adverbia adalah sebuah frasa yang salah satu unsurnya merupakan kata keterangan yang dapat menduduki posisi keterangan dalam struktur sebuah kalimat, baik itu keterangan alat, waktu, tempat, atau lainnya. Contoh, pasukan ekspedisi yang berhasil, baik ini membawa pulang pula 2 putri bersaudara. Pengertian dari konjungsi temporal adalah berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contoh, kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Pengertian dari verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya yaitu, kedua istri Ronggolawe menghiburnya, akan tetapi ia tetap bangkit dan tetap pergi menemui sang Prabu. Pengertian dari verba mental yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, pengindera, atau sensor dan fenomena. Contohnya, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Selanjutnya, kalimat deskriptif. Sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau pemaparan mengenai suatu objek yang bersifat rinci dan jelas berdasarkan pada segi psikis maupun fisik sehingga dapat memberikan pengalaman indera pada pembaca atau pendengar kalimat. Contohnya, dengan muka merah berkata lantang bahwa pengangkatan tersebut menurutnya tidak tepat. Selanjutnya yaitu kalimat imperatif. Kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Bung Karno, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Contoh, mengapa Ronggolawe dipecat dari kerajaan Majapahit? Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.